Apa ada yang peduli sama Rodri dapat Ballon d'Or? Nggak peduli. Yang peduli Amorim pelatih baru MU. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game Radar. Ten Hag dipecat cuy ya. Jadi kita masuk ke episode kedua dari Bacotin MU. Yang mana sebenarnya di musim ini tadinya tuh gua mau bikin banyak episode Bacotin MU. Bahkan gue pengen setiap MU ada tanding gue bakal bikin bacotinnya buat ya semacam review tipis-tipis atau analisis dari pandangan gue sebagai fansnya lah buat pertandingan dan juga matchnya MU ini. Cuman ternyata dari mulai awal musim sampai sekarang ini MU mainnya sampah banget ya. Sehingga membuat gue jadi males gitu buat ngomongin MU dan gak mau juga untuk dikontenin karena buat apa gitu, seringnya kalah mentok-mentok imbang lah gitu ya kan. Hingga berujung dengan pemecatan sang pelatih botak yaitu Erik ten Hag beberapa waktu kemarin ya, baru-baru ini. Jadi di Bacotin kali ini gue mau coba sedikit ngebahas terkait si ten Hag ini, terkait 3 tahun dia di MU, dua musim lebih di MU, dan juga kenapa akhirnya dia dipecat. Bukan kenapa sih ya, pandangan gue terkait pemecatan dia dan kedepannya lah gitu ya kan. Kan si ten Hag ini masuk di musim 2023-2024, itu adalah musim pertama ten Hag. Dan di musim pertama menurut gue dia cukup memberikan performa yang bagus lah buat MU. Di Liga Inggris kalau nggak salah kan masuk 4 besar, kemudian di FA Cup sampai ke final ketemu City, di Europa League kalau nggak salah sampai ke perempat final kalau nggak salah ya. Kemudian Carabao Cup juara gitu. Untuk musim pertama pelatih baru itu menurut gue udah lebih dari cukup, sehingga membuat gue sebagai fansnya dan juga fans-fans lain, fans-fans MU yang lain tentunya berekspektasi lebih dari Ten Hag ini. Apalagi ditambah si Ten Hag tentunya kan punya track record yang lumayan bagus ketika melatih Ajax Amsterdam. Waktu itu kan yang cukup bermain bagus lah dengan pemain-pemainnya pada saat itu. Seperti De Ligt, kemudian juga FDJ, kemudian juga Van de Beek kalau nggak salah masuk atau enggak gue lupa, Anthony dan lain-lain lah ya. Oke, di musim pertama performa dari MU dilatih Ten Hag itu menurut gue top. Dan sepenglihatan gue sebagai fans yang agak awam terkait sepak bola, yang gue lihat adalah cara dia bermain sebenarnya nggak jauh beda sama kayak si Ole gitu. Dia lebih bermain transisi cepat, mengandalkan serangan balik, counter attack dan semacamnya, bermain bola direct sehingga menciptakan berbagai peluang dari kecepatan-kecepatan pemain depan seperti Rashford atau mungkin Anthony atau mungkin Sancho pada saat itu, terutama Rashford yang mana itu sangat efektif karena sebelumnya juga dilatih oleh kayak gitu, dan Rashford memunculkan kontribusi yang sangat krusial di lini depan, bahkan dia jadi salah satu pemain yang banyak mencetak gol ya kan, digadang-gadang juga jadi salah satu kandidat Ballon d'Or. Gokil banget emang pada saat itu ya, dia banyak nyetak gol, konsisten, dan pokoknya bagus banget lah dengan permainan Ten Hag yang lebih transisi. Jadi dapat bola dengan ada Casemiro juga kalau nggak salah ya. Casemiro nggak lama dari dia mulai motong bola, nggak lama dia oper cepet langsung direct ke depan kayak gitu, banyak kayak gitu. Ada build up ada tapi masih belum se-build up kayak kemarin lah sebelum dipecat. Dan Ten Hag sendiri juga bilang kan ketika dia melatih MU, gue nggak mungkin bisa ngebawa permainan kayak Ajax ke MU. Kenapa? Karena pemain-pemainnya beda. Ini pemain-pemain MU ini bukan tipikal build up. Emang iya, mulai dari kiper aja kan David De Gea yang secara kualitas build up emang tidak sebagus kiper build up lain. Dan ditambah backnya juga kayak Maguire pada saat itu dan lain sebagainya, itu masih kurang lah buat memakai skema build up dari bawah atau passing-passing pendek dari bawah. Dan Ten Hag pun mengakui itu. Sehingga di musim pertamanya dengan bermain bola direct itu sangatlah efektif karena emang MU sudah terbiasa beberapa tahun terakhir kayak gitu, semenjak ditukangi oleh Ole dan mungkin agak diracik lagi sama Ten Hag dan hasilnya memuaskan untuk di musim pertama. Masuk ke musim kedua, gue berekspektasi lebih dong ya, minimal kayak musim lalu lah atau lebih sedikit lebih baik. Cuman yang gue lihat nih kayaknya Ten Hag mulai coba-coba bermain seperti Ajax sih, mulai kayak coba-coba build up dengan tanda dia membeli Onana menggantikan David De Gea, yang mana itu menjadi lubang build up untuk Ten Hag. Padahal De Gea musim lalu itu clean sheet terbanyak kalau nggak salah, save-nya juga banyak, performanya juga masih oke, walaupun sedikit-sedikit blunder tapi masih oke lah. Dan entah kenapa De Gea didepak dan dimasuklah Onana, tujuannya pasti buat build up ya kan. Dan di musim kedua ini performanya menurun. Cuman pada musim kedua banyak pemain-pemain penting yang cedera, mulai dari Lisandro Martinez, Casemiro,
Terus dan lain-lain itu mulai banyak pemain-pemain yang cedera sehingga performanya menurun dan gue memaklumi itu. Oh ya udah, gue mikirnya Ten Hag atau MU lagi turun karena emang pemainnya banyak yang cedera, pemain pelapisnya belum bisa mengimbangi kualitas dari pemain-pemain inti. Sehingga di musim kedua itu banyak yang cedera, gue nggak berekspektasi banyak, ya minimal kalau bisa sih 1 piala. Dan akhirnya terwujud tuh, dapatlah piala FA di penghujung musim mengalahkan Manchester City, lagi mengalahkan rival, sehingga membuat gue yakin di musim ketiga lah saatnya badai. Badai beneran anjing, badainya nyerang MU sendiri ya kan. Di musim ketiga banyak pemain baru juga yang bagus kayak Deli, kayak Mazraoui. Itu Mazraoui bagus banget padahal cuy, bagus banget nih pemain, dibeli dari Bayern Munchen dan harganya juga murah. Pemain-pemain ini gak ada yang cedera, semuanya bisa tampil, bisa masuk ke full squad, langsung lah bermain. Di pertandingan pertama ketika lawan Fulham menang 1-0, gol yang dari Zikri atau Zirkzee itu. Dari cara permainannya sangat tidak sih, sangat tidak, masih gitu-gitu aja. Ternyata passingnya jelek, kontrol bolanya jelek, Rashford hancur-hancuran karena Comaruk dan semacamnya. Wah udah kacau parah. Baru awal musim gue udah males, dan ketika nonton pertandingan berikutnya makin terlihat jelek dan akhirnya dipecat lah. Nah kenapa bisa gitu? Kalau yang gue lihat ya, Ten Hag ini kan punya karakter yang cukup tegas. Dia berani mencadangi Ronaldo, mendepak Sancho, membuang De Gea. Ya menurut gua pada saat itu lumayan bagus tuh. Buat pelatih tuh harus tegas, itu harus keras, jangan lembek. Atau kesannya tuh adalah pelatih baik kayak Ole dulu, dia selalu nge-backup pemainnya, dia selalu memuji pemainnya dan semacamnya. Cuman makin lama kayaknya terlalu tegas atau over keras jadinya, sehingga dia tidak mau menerima masukan dari pemainnya atau mungkin dari asistennya atau mungkin dari siapapun itu. Pemain-pemain juga kayak males, ini si botak lama-lama tengil nih. Ya kan, Bruno juga jadi malas, mungkin pemain senior juga mungkin makin malas. Rashford juga walaupun dia cupu tapi makin malas, kayaknya udah makin malas ya kan. Karena si Ten Hag ini sosok keras, ditambah walaupun dia sok keras tapi dia kayak nggak berani mencadangin atau mengucilkan pemain-pemain kesayangan. Contohnya kayak si Rashford ini. Rashford kan udah performanya buruk tapi terus main. Gak ngerti gue juga itu orang tuh main terus, walaupun memang cadangannya juga seada-adanya ya. Cuman masa sih kayak nggak ada hukuman atau apa gitu ya kan. Sehingga lah itu puncaknya, kayak pemain juga, setiap pemain tuh udah nggak happy gitu, kayak udah bete gue main sama si botak ini, dan akhirnya dipecat lah dia ya kan. Sebenarnya gue ketika di musim ketiga ini Ten Hag di IPL mainnya jelek, gue masih mikir ya udahlah nggak apa-apa lu di IPL masih jelek, tapi minimal dapat 1 lah piala Europa League, kan lumayan prestisius lah ya Europa, walaupun kasta 2-nya, tapi udah lama nih MU nggak juara kasta Eropa kan, terakhir Mourinho, ya minimal bisa lah dapat Europa League. Di Europa League anjing kerjaannya imbang ya, kocak. Ya udahlah, nggak ada harapan lagi. Gue yakin si Ten Hag pasti dipecat. Cuma gue nggak tahu kapannya, dan ternyata momennya adalah ketika kalah sama West Ham ya. Itu udah nggak tahu lagi sih gue itu lawan West Ham. Di babak pertama peluangnya banyak, Dalot juga tolol, semuanya tolol pokoknya. Ten Hag juga tolol, jadi ya udahlah akhirnya dipecat gitu. Apakah layak dipecat? Layak dipecat. Sangat fair dari segi performa, udah nggak ada alasan lagi layak dipecat. Apakah gue menyayangkan dipecat? Sebenarnya gue tipe yang nggak mau gampang pecat pelatih, tapi terkadang kita memang harus mengambil keputusan tepat. Jadi pemecatan Ten Hag menurut gue langkah yang tepat, dengan catatan karena musim ini masih terhitung baru, jadi masih ada waktu yang panjang buat mengejar musim ini lebih baik. Karena itulah si MU juga udah mengambil langkah tepat untuk merekrut, nggak tepat banget sih, mengambil langkah buat merekrut pelatih baru yaitu Amorim dari Sporting Lisbon ya kan, yang cukup bagus track recordnya. Dan pandangan gue terkait pelatih baru ini sebenarnya gue nggak tahu sama sekali ya. Kalau dari laganya Sporting gue nggak pernah nonton. Kalaupun lihat di highlight YouTube juga pasti namanya highlight mah yang bagus-bagus aja kan yang ditampilin. Kalau lo lihat Ten Hag MU juga pasti isinya bagus semua tuh di YouTube. Kalau yang masterclassnya ya, atau Ten Hag Ball dan semacamnya pasti bagus-bagus. Tapi kan kita nggak bisa menilai performa tim dari highlight atau cuplikan YouTube ya kan, kita harus nonton satu full pertandingan gitu. Jadi untuk Amorim ya semoga aja dia, yang penting tuh mentalnya kuat cuy. Kadang latih MU tuh yang nyorot tuh bukan pemain doang, bukan media MU doang, semua orang anjing. Haters juga nyorot MU karena MU nggak makan ya, betul ya kan. Apa ada yang peduli sama Rodri dapat Ballon d'Or? Nggak peduli. Yang peduli Amorim pelatih baru MU. Lihat aja postingan IPL, banyak kan Amorim cuy daripada Rodri Ballon d'Or. Gila, nggak setara Manchester City, oke? Jadi itulah dia bacotan gue untuk MU di episode kedua ini. Menurut lu gimana nih, terutama buat lu yang juga fans MU kayak gue? Pandangan lu terkait Ten Hag dipecat, performa MU musim ini, dan juga Amorim kayak gimana? Boleh share di kolom komentar. See you next time brother, bye-bye.